kita. Kita tidak hanya peduli kepada pribadi kita. Kita akan memberikan kepentingan sebagai ketua OSIS tentang bagaimana visi dan misi yang akan dijalankan di sekolah. Kemudian mendukung pertumbuhan individu. Pemimpin bekerja untuk membantu orang lain mencapai potensi terbaik mereka. Kemudian menciptakan lingkungan kolaboratif. Pemimpin memastikan setiap individu merasa didukung dan dihargai. Ketika kita menjadi sebagai pemimpin atau seorang pemimpin, kita harus memastikan setiap individu merasa didukung dan dihargai. Kemudian pemimpin yang berempati. Sebagai seorang pelayan, seorang pemimpin harus mampu memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh anggota tim. Dengan empati, pemimpin dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang mendalam dengan timnya. Kemudian contohnya yaitu dalam dunia kerja, seorang manajer mendengarkan masalah pribadi seorang karyawan dan menawarkan solusi yang membantu, seperti memberikan waktu istirahat tambahan saat karyawan menghadapi situasi sulit. Ini adalah contoh kepemimpinan dalam dunia kerja. Kemudian dalam dunia komunitas, ketua komunitas yang mendengar keluhan warga tentang lingkungan kemudian bertindak untuk memperbaiki masalah. Contohnya di lingkungan kita, contohnya sebagai kepala desa, ketika ada masalah, tentunya sebagai kepala desa atau sebagai seorang pemimpin, dia akan memedulikan apa yang menjadi masalah di lingkungannya, kemudian bertindak untuk memperbaiki masalah tersebut. Kemudian pemberdayaan orang lain. Sebagai seorang pelayan atau seorang pemimpin, tidak hanya melayani tetapi juga memberdayakan. Pemberdayaan dilakukan dengan cara memberikan alat pengetahuan dan kesempatan kepada orang lain untuk berkembang dan berkontribusi. Kemudian contohnya dalam dunia pendidikan, seorang guru tidak hanya mengajar tetapi juga memberikan pelatihan tambahan untuk membantu siswa yang memiliki minat tertentu seperti seni atau teknologi. Ketika seorang guru mengajar, dia tidak hanya sekedar mengajar tetapi juga memberikan sebuah pelatihan tambahan untuk membantu siswa yang memiliki minat tertentu. Contohnya ketika kalian tidak mengetahui memakai komputer, tidak mengetahui bagaimana caranya menjalankan teknologi tersebut, tentunya guru kalian akan membantu kalian untuk mengetahui cara memakai alat teknologi di zaman modern sekarang ini. Kemudian dalam dunia bisnis, pemimpin tim memberikan pelatihan keterampilan tambahan kepada karyawannya untuk membantu mereka mendapatkan peluang karier yang lebih baik. Kemudian visi seorang pelayan. Seorang pelayan memiliki visi yang besar, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk komunitas atau organisasi yang dilayani. Pemimpin ini berpikir jangka panjang dan memastikan bahwa tindakannya saat ini membawa manfaat di masa depan. Sebagai seorang pelayan, tentunya akan memiliki visi yang besar, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana membawa manfaat untuk di masa depan. Kemudian ada seorang tokoh namanya Nelson Mandela. Dia adalah sebagai seorang pemimpin. Nelson Mandela ini memprioritaskan rekonsiliasi di Afrika Selatan setelah apartheid, bukan untuk keuntungan pribadinya tetapi demi kemajuan bangsa. Di sini kita melihat bahwa sebagai seorang pemimpin itu tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi mementingkan masyarakat dan orang lain. Kemudian dalam sebagai seorang pelayan atau sebagai seorang pemimpin, ada yang perlu kita ketahui bahwa kita harus menunjukkan nilai-nilai kepemimpinan kita melalui tindakan nyata dengan memberikan contoh. Kemudian mereka membangun kepercayaan dan memotivasi orang lain untuk mengikuti jejaknya. Ketika kita sebagai
dewa. Dan juga sebagai seorang pelayan kita harus memotivasi orang lain yang ada di sekitar kita, dan kemudian mungkin orang tersebut akan mengikuti jejak kita bagaimana kita menjadi seorang pelayan atau sebagai seorang pemimpin. Kemudian contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dalam keluarga. Orang tua yang menunjukkan pentingnya kerja keras dan kejujuran kepada anak-anak melalui perilaku sehari-hari. Tentunya sebagai orang tua itu pasti akan menunjukkan pentingnya suatu kerja keras dan kejujuran kepada anak-anak melalui perilakunya sehari-hari. Tentunya orang tua akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Orang tua pasti akan menunjukkan mana yang patut dicontoh dan mana yang patut tidak dicontoh. Kemudian adapun tujuan akhir sebagai seorang pemimpin atau pelayan, ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa yaitu Greenleaf, kepemimpinan pelayan memiliki satu tujuan utama, yaitu pemimpin yang benar-benar menjadi pelayan, yaitu menciptakan dampak yang berkelanjutan tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk komunitas atau organisasi yang lebih luas. Contohnya ketika seorang desa dia berjabat sebagai kepala desa, tentunya dia akan memberikan visi dan misi apa yang akan dilakukan ketika masa jabatannya, ketika pada saat masa jabatannya itu, tentunya dia akan melakukan apa visi dan misi tersebut. Tentunya dia akan melakukannya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tentunya dia akan memberikan dampak positif dan kemudian menciptakan dampak yang berkelanjutan yang patut dilihat oleh masyarakat, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian ada contoh kasus pemimpin sebagai seorang pelayan, namanya Howard Schultz. Howard ini percaya bahwa untuk menciptakan budaya perusahaan yang sukses, karyawan harus diprioritaskan. Ini contohnya dalam kerja. Ia memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawan pada waktu, sesuatu yang jarang terjadi di industri tersebut. Kemudian contoh yang lain yaitu namanya Teresia. Sebagai pelayan umat manusia, Ibu Teresia ini memimpin melalui pelayanan. Ia mengabdikan hidupnya untuk membantu kaum miskin dan yang membutuhkan, memberikan contoh nyata kepemimpinan pelayanan. Kemudian yang ketiga yaitu contoh tentang kasus tadi, yaitu pemimpin lokal, ketua RT yang mendengarkan kebutuhan warganya, seperti yang saya jelaskan tadi tentang kepala desa atau pemimpin di lingkungan masyarakat.
melihat hal tersebut hal yang baik yang kita lakukan ketika kita menjadi seorang pemimpin, tentunya dia juga akan melakukannya di masa depan ketika dia tertarik melihat kita bagaimana menjadi seorang pemimpin. Jadi intinya sebagai seorang pemimpin itu kita harus melayani sesama kita dengan tulus tanpa mementingkan diri kita sendiri, tetapi juga mementingkan orang lain. Kemudian ada juga tantangan dalam menerapkan servant leadership, yaitu pemimpin sebagai pelayan, yaitu kita harus membutuhkan waktu membina hubungan dan memberdayakan orang lain. Tentunya akan membutuhkan waktu untuk menerapkan servant leadership sebagai pemimpin yang melayani dengan tulus. Kemudian terkadang juga dalam menerapkan servant leadership itu ada kesalahpahaman. Gaya ini sering dianggap sebagai kelemahan. Kemudian komitmen tinggi. Pemimpin juga harus konsisten dalam melayani orang lain. Jadi